البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Berupa perbuatan. Perbuatan banyak. Rukuk, sujud, ya, perbuatan. Ijadan, amtarkan. Baik ijad. Ijad itu engkau melakukan sesuatu, namanya ijad. Ya seperti engkau melakukan sholat, ijad. Atau tark, contohnya tark apa? Tark. Apa tarknya? Meninggalkan syirikan, itu i'tiqad, bukan dalam usul fiqh. Dia meninggalkan khamr, ya kan? Haram, tarkul muharramat. Ini namanya tark. Baik. Fa idza amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Ini ijad. Berbuat. Makanya ketika perbuatan itu diukur dengan situasi dan kondisi kemampuan orang yang berbuat. Karena la yukallifu nafsan illa usaha. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan ila akhir. Salatlah kamu dengan berdiri. Kalau kamu enggak mampu, apa? Duduk. Orang apa berdiri enggak mampu suruh berdiri terus, ya enggak mungkin. Ya. Walaupun sampai pakai tongkat sampai dipegang ibadahnya salat. Ini ghairu masyru'. Ghairu masyru' Abdul Ghani. Karena ini ijad. Kalau ijad berkaitan dengan kemampuan mukallaf. Beda kalau tark. Khamr diharamkan, tinggal ninggalin aja. Siapa yang nggak mampu? Semuanya mampu. Oh nggak perlu repot-repot kan? Meninggalkan sesuatu kan nggak repot. Beda dengan berbuat. Untuk usaha, khamr haram. Apa beratnya meninggalkan? Nah itu. Baiklah. Sawun kan qaulan aw fi'lan. Ijadan amtarkan. Fakhraja bihi, baik, keluar dari ucapan apa namanya sesuatu yang berkaitan dengan amalan, ma ta'alaqa bil i'tiqad, sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan. Sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan contohnya apa Ismail? Sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan contohnya apa? Gampang. Hafid. Tentang iman si bulan. Itu kan contoh. Tentang masalah apa? Al-iman. Al-iman bi'tiqad. Tauhid. Al-iman. Tauhid asma wa sifat. Nah ini. Ini dengan. Maka di sini keluar dari yang dimaksud dengan amal mukallafin. Kalau sama hukman bidal istilah, maka tidak disebut hukum dengan istilah ini. Jadi tidak disebut hukum. Yang disebut hukum khitabus syar' yang berkaitan dengan amalan mukallafin, namanya hukum. Wal murad biqaulina al mukallafin. Yang dimaksud dengan al-mukallafin, siapa mukallaf? Siapa mukallaf? Ma min sya'nihim at-taklif, yaitu orang yang berkaitan dengan taklif. Taklif itu bahasa kita pembebanan. Orang ma min sya'nihim taklif, itu sesuatu yang berkaitan dengan urusan manusia yang berupa taklif. Taklif pada hukum yang 5. Orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah kena beban. Balik. Muslimun, baligun, aqilun, ya.
muslim, balik, aqil, mukallaf. Berarti berkaitan dengan orang yang sudah begitu, ya. Sekarang fala yasmalu sahira, maka tidak termasuk anak kecil. Anak kecil, mana contohnya anak kecil? Sakif kecil kan? Kamu kecil? Anak kecil. Tidak berkaitan dengan anak kecil. Kenapa? Anak kecil, orang sahir, bukan kecil badannya, bukan. Ada anak 1,5 meter, tapi udah tua. Dan dia mukallaf. Sahir bukan kecil badannya, tapi maksudnya memang umurnya karena sahir belum balik, ya. Sehingga kalau yang belum balik ini bukan mukallaf, anak yang masih sahir. Wal majnun juga tidak mencakup orang gila. Loh, kenapa orang gila tidak masuk padahal sudah tua? Coba, kenapa Muhammad? Karena betul tidak berakal. Tidak berakal. Karena orang gila tidak berakal. Namanya gila, tidak berakal. Jadi orang yang tidak terkena beban adalah sahir wal majnun, ya. Ini tidak terkena beban. Tidak terkena beban. Sahir wal majnun. Sahir, orang yang belum mencapai umur 15. Karena umur bulugh jadi umur 15 tahun. Baik. Rufi al-qalam ani thalatha. Rufi al-qalam ani thalatha. Ani sahir hatta yablugh. Wa ani naim hatta yufiq. Wa ani naim hatta yastayqid wa anil majnun hatta yufiq. Makanya rufi al-qalam, pena diangkat, artinya tidak akan ditulis perbuatan 3 orang. Anis sahir kata yablu, anak kecil sampai bulugh. Anak kecil sampai umur balik. Anak kecil itu belum ditulis. Ya. Makanya kalau ada anak kecil berbuat mabok. Anak kecil mabok gitu. Anak kecil umur 7 tahun kok mabok sampai galang-geleng sama. Ya. Misalnya karena minum mabok itu. Apakah dicambuk? Azab tidak. Tidak ditegakkan had. Karena dia masih sahih. Itu. Ada baca Quran. Baca Quran. Baik. Anak kecil mencuri sampai ukuran nisab yang dicuri, maka tidak dipotong tangannya. Tidak tegakan hati. Tapi orang tuanya menanggung doman, jaminan. Wal majnun juga bukan mukallaf. Ada orang gila puasa. Ada orang gila puasa Umar. Ada Umar. Yang enggak gila, enggak pada puasa, yang gila puasa. Ini ada orang gila puasa, orang majnun puasa. Gimana kamu puasa? Puasa. Betul puasa dia. Gimana sah apa tidak Umar? Loh kok enggak sah? Karena tidak berakal. Tidak ada niat, tidak ada berakal. Baik. Makanya orang pingsan, misalnya orang pingsan wukuf di Arafah. Sah nggak wukufnya itu? Dibopong, ya pingsan, nggak sadar nggak apa. Ini gimana kalau nanti nggak diwukufkan gimana? Yaudah dibopong aja ke Arafah. Sampai ini masih pingsan. Gimana Abdurrahman? Sah nggak wukufnya? Kenapa nggak sah? Karena tidak ada niat, nggak naim. Baiklah. Sehingga yang dimaksud mukallaf tadi. Nah, yang dimaksud mukallaf yaitu orang yang sudah bulugh
dan aqil. Anak kecil, majnun, ini bukan mukallaf. Sehingga orang yang terkena hukum wajib bagi dia puasa. Ini orang yang sudah mukallaf. Umur-umur yang belum balik bukan wajib bagi dia. Tapi bukan berarti tidak puasa. Nah, salah lagi dulu, jangan sampai anak kecil enggak, tapi jangan puasa. Bukan itu. Puasa bagi anak yang belum balik itu tidak wajib puasa Ramadan. Belum sampai tingkatan wajib. Cuman mereka dilatih. Karena dalam hadis wa nusawwimu sibyanana. Kita dulu para sahabat melatih anak-anak supaya puasa. Supaya kalau sudah balik sudah biasa kuat. Itu. Makanya muru auladakum bisolati inda sabah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Bukan berarti sholat fard itu wajib bagi umur 7 tahun. Bukan. Tapi mimbab tadrib, latihan. Latih anak-anak kalian umur 7 tahun untuk sholat. Baik. Karena kalau tidak dilatih nanti sampai umur balik nggak mau sholat. Susah loh orang, ya kan? Nggak biasa sholat sudah sholat. Susah. Gerakannya kaku, kayak besi. Nah, itu maksudnya. Itu yang dimaksud dalam ahadits semuanya mimbab, yaitu tadrib, latihan, melatih. Bukan berarti hukum pada dia wajib, enggak. Bukan. Suatu hukum itu ya berlaku bagi seseorang kapan terkena hukum, Robi? Kalau sudah mukallaf, sudah balik, ya, dan dia berakal, balik dan berakal. Maka hukum-hukum syariat, hukum ahkam syariah yang 5 itu adalah berlaku pada dia. Baiklah. Wal murad biqaulina min talabin. Dan yang dimaksud dengan talab, tuntutan permintaan, al-amru wa nahyu. Karena al-amru berupa talab. Amru talab apa? Talabul fi'li. Permintaan untuk kamu berbuat. Contohnya apa, Ibrahim? Anda. Itu bukan kitab syar'i. Wa qumu lillahi qanitin. Mana bentuk amarnya? Qanitin wa qumu. Nah. Min talabin al-amru. Ini maksud talab dan al-amru. Dan ini adalah talabul fi'il. Al-amru wajib atau mandub. Ini maksud perintah. Qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban. Ya. Perintah tapi sifatnya mandub, sunnah. Contohnya perintah di sholat, perintah tapi kok sunnah, bukan wajib di rumah. Contohkan. Kulu wa sya'wala itu mubah mana? Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib sampai 3 kali. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Tapi ini sunnah liman sya'a, bagi orang yang ingin. Perintah cuman mandub. Wa nahyi. Yang kedua adalah talab berupa nahi. Kenapa nahi dikatakan talab? Kenapa nahi dikatakan talab? Indak femin. Talab tark. Talab tark. Contohnya apa? Contoh dalam syariat. Ya itu malah perintah, mana tidak boleh sholat. Gimana? Ya, malah disuruh apa?
sholat, maka jangan sholat. Ya kebalik. Gimana tuh ini? Antar tuh contohnya tolak betul. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Tolak betul. La taqul bishimal. Jangan kau makan dengan tangan kiri. Meninggal tidak boleh kau makan dengan tangan kiri. Tolak betul. Tark al-aql bishimal. Baik, sawun ala sabil ilzam. Apa yang maksud ilzam, Abayib? Itu al-amru wa nahyu. Sawun ala sabil ilzam. Ala sabil ilzam. Itu maksudnya di mana wujub atau mandub. Baik. An-nahyu ala sabil ilzam di mana tahrim. Baik, nah. Ala sabil ilzam di mana wujub atau tahrim. Awal afdaliyah di mana mandub atau mandub. Wal murad bi qaulina ay takhyir al mubah. Perkara yang mubah. Apa sih mubah artinya? Ibrahim. Hah? Apa? Boleh? Dan sholat nggak boleh? Sholat nggak boleh apa gimana? Hah? Wajib, bukan boleh. Takhir itu seorang diberi pilihan. Boleh berbuat begini, boleh berbuat begitu. Contohnya apa, Husain? Kamu sudah pernah tahu dengar yang sudah ditakhir? Hah? Anta Bu Fatih. Sahih. Gimana dalilnya? Fakafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw isfatum aw tahrir raqabah. Au di sini adalah ditakhir. Kamu berbuat mana saja tadi di antara tiga sah. Oke. Paham Ustaz? Wal murad bi qalina aw wad'in. Al wada' tadi alamat ay as-sahih wal fasid. Jadi murad dengan al wada' itu hukum itu adalah bukan wajib atau mandub ya. Kalau berkaitan dengan wada' hukumnya apa disebut as-sahih atau fasid. Sahih atau fasid. Wa nafuhuma mimma wada'ahu syari' min alamatin. Ini. Dan yang lainnya mimma wada'ahu syari', sesuatu yang dijadikan oleh syariat min alamat, berupa alamat, tanda. Apa tanda tadi contohnya? Zawalus syams, ghurubus syams, tulu'us syams misalnya. Kalau ada tanda ghurubus syams, Umar coba Umar. Ghurubus syams itu di mana, Mas? Di barat atau di timur? Apa di tengah? Barat dan timur pilihannya kayaknya tengah. Umar ini anak Umar. Masya Allah Umar. Antum harus belajar betul seperti yang lain. Bukan lantas saja. Muhammad coba huruf syams di timur atau di barat atau di tengah? Hah? Apa sih huruf? Tenggelam. Tenggelam matahari. Alamat itu. Alamatnya apa alamat? Apa alamat apa Muhammad? Malam. Apa? Malam. Maghrib. Dengan huruf syams. Ketika huruf syams. Baik. Dukhul waktu sholat maghrib. Ya. Berarti orang sholat maghrib sudah sah. Betul? Betul nggak Abdurrahman? Betul? Hah? Berarti ketika dia sholat maghrib sudah huruf, maka sholatnya sahihah. Tapi kalau belum huruf sholat maghrib 5 menit
belum ghurub, belum terbenam matahari, sholat maghrib. Sholatnya apa hukumnya? Fasidah. Nah itu yang dimaksud. Wada, kan hukum dengan wada, maka hukumnya dikatakan sahihah atau fasidah. Paham? Begitu. Orang huruf syams bukan sholat maghrib saja yang boleh. Maksudnya udah kalau sholat maghrib waktu maksud sholat, nah waktu maksud maghrib. Tapi juga ada yaitu iftar shaim. Iftar shaim. Orang puasa mah kumar lagi. Sebelum huruf syams dia sudah buka. Karena apa? Disunahkan menyegerakan buka. Orang yang belum buka udah buang makan dulu. Boleh mas? Puasanya sahihah? Kenapa? Kenapa mas? Laki-laki bicara yang jelas, bukan bibirnya yang bergerak. Hendak Rabi, puasanya sahih apa enggak? Kenapa? Dah kau bingung. Ya karena buka sebelum terbenam matahari, belum waktunya gitu aja kau bingung-bingung setengah mati antara yang gimana? Manusia itu otaknya gunakan untuk berpikir. Antum bikinnya game mentok. Jadi jendel. Kikir. Dikit-dikit. Itu. Makanya namanya hukumnya ima sahih, ima fasid. Sahih jika dia melaksanakan sesuai dengan alamat. Fasid jika tidak sesuai dengan alamat. Nah itu. Ada orang jualan jualan. Setelah adzan Jumat, jualan. Sahih. Sahih. Iya setelah adzan Jumat. Setelah adzan Jumat sahih. Ibrahim, anta ngomong anta bukan gede-gede, bukan apa, anta nggak mau. Harus qaul karena apa? Isyarat bukan kalam. Ya, betul. Tapi harus jelas. Masa kamu dinikahkan mungkin gimana nanti? Ini penghulunya bingung, dicatat apa akadnya gede-gede. Harus ucapan jangan ragu-ragu. Sahih atau fasid, nggak ada salah, nggak ada khotong, nggak ada shawab. Fasid, baik pada nida tsani, pada nida Jum'ah maksudnya. Setelah azan Jumat terjadi jual beli, sahih? Nah kan fasid saat sahih. Anta Ibrahim Tsani fasid kenapa? Fasid ya. Bagi orang yang wajib Jumatan. Kalau perempuan ya liman tulzimuhul Jum'ah, bagi orang yang wajib sholat Jumat, al-baik pada nida pada azan Jumat. Oh jual beli es, fasid. Jual beli di warung, fasid. Yang mana saja. Bukan jual beli saja, kerja, akad kerja apa semuanya nggak boleh. Gitu. Ini ketika terjadi dikatakan dikatakan apa? Bukan hukumnya wajib atau mandub atau apa, tapi apa? Baik jual belinya apa? Fasid. Salah sholat Jumat Abdurrahman. Salah sholat Jumat teman. Kalau sholat Jumat kok ada orang jual beli, gimana hukumnya? Sahih. Fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ard. Fantasiru fil ard bukan maknanya motoran loh. Ya. Ini fantasiru berkeliling-keliling nanti motoran kemana-kemana, bukan itu. Paham itu maksudnya? Hukum secara istilah tadi ya. Yang antum pelajari dan jelaskan secara jelas insyaallah. Subhanallah.
Ini